Korea Selatan terkenal sebagai negeri ginseng, tapi dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, Korea Selatan sudah identik dengan Hallyu Wave atau Korean Wave-nya. Hal ini nampak dari banyaknya orang dari berbagai negara yang suka K-pop, K-drama, K-movie, dan pastinya K-food. Malah beberapa orang sangat mengidolakan musisi dan aktor dari negeri ini sampai bela-belain beli berbagai merchandise dan juga nonton konser serta serial TV dan filmnya. Tapi di balik glamornya Korea Selatan, ada banyak fakta yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat kita. Seperti apa aja ya? Yuk kita simak bareng-bareng infonya. Kebanyakan orang yang ulang tahun pasti seneng banget kalau dikasih hadiah barang mewah kayak jam tangan, tas branded, atau bahkan mobil. Tapi ternyata di Korea Selatan beda sob. Soalnya remaja atau orang dewasa yang ulang tahun pengennya dapat kado berupa operasi plastik. Mereka pengen ngerasa punya kehidupan berbeda setelah punya muka yang lebih cantik atau ganteng. Soalnya masih banyak masyarakat Korea termasuk perusahaan yang membuka lamaran pekerjaan menilai orang dari penampilannya aja. Kabarnya orang yang cakep lebih gampang punya kerjaan apapun. Oleh karena inilah, prosedur operasi plastik udah jadi hal yang umum dan bisa dilakukan siapa saja asal punya uang. Nggak hanya jadi hadiah ulang tahun, para remaja cewek ini bahkan berlomba meraih prestasi di sekolah atau kuliah untuk bisa dapat hadiah operasi plastik loh. Pendidikan di Korea Selatan dianggap sangat penting sehingga sistem belajar untuk siswa sekolahnya juga dikenal sangat keras dan berat. Bayangin aja, siswa yang umurnya 13 dan 14 tahun akan bersekolah sampai jam 5 sore. Sedangkan siswa berumur 15 tahun akan bersekolah sampai jam 7 malam. Nah, yang paling parah dan paling capek dirasakan siswa yang berumur 16 sampai 18 tahun. Mereka bersekolah dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Malah, siswa kelas 3 SMA ini akan lanjut belajar tambahan sampai tengah malam. Bukan karena mereka sangat suka belajar loh sob. Ternyata, sebagian dari siswa ini nggak mau dianggap gagal di masyarakat karena nggak bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Selain itu, mereka juga belajar supaya bisa masuk beragam perusahaan besar. Oleh karena inilah, banyak pelajar yang rela belajar mati-matian. Di Indonesia, hampir semua penduduknya mempercayai adanya Tuhan dan menganut agama. Dari data tahun 2010, hanya sekitar 1 juta orang saja yang diketahui yang tidak beragama. Diduga juga, sebagian dari mereka ini adalah penganut kepercayaan asli leluhur. Tapi beda nih sob sama negara Korea Selatan. Ternyata, mayoritas warga negara ini enggak menganut agama apapun. Pada sebuah sensus yang udah dilakukan, sekitar 56% masyarakat Korea Selatan tidak punya agama. Sedangkan sisanya, sebagian besar menganut agama Protestantisme, Buddha, dan Katolik. Sementara, sebanyak 0,8% adalah penganut agama dan kepercayaan lain seperti sekte. Menariknya, kalau di Indonesia dikenal hanya ada 6 agama yang diakui, di Korea Selatan sendiri ada sekitar 20 agama dan sekte yang dikenal masyarakat. Usut punya usut, banyak orang yang tidak menganut agama ini diduga karena adanya sistem pendidikan Korea Selatan super ketat. Mereka ngerasa nggak punya waktu untuk pergi beribadah karena udah sibuk buat belajar. Malah, buat sebagian anak muda Korea Selatan lain, mereka lebih milih ngabisin waktu luangnya buat bergaul dan jadi anak yang eksis. Soalnya, anak-anak yang cupu dan gak update tentang hal kekinian biasanya akan jadi target bullying. Di Korea Selatan, wisatawan yang datang mungkin cukup kaget pas ngeliat kalau mobil pribadi yang dipakai warganya rata-rata berwarna hitam, putih, dan abu-abu atau silver. Kok bisa? Emang mobil warna lain gak dijual ya di Korea? Bukan gitu sob. Ternyata kebanyakan warga Korea Selatan ini suka warna yang gak kelihatan menonjol. Di antara ketiga warna mobil favorit ini, warna putihlah yang paling populer.
Sekitar 33% mobil yang dijual di Korea berwarna putih, diikuti abu-abu dan hitam. Tapi bukan berarti nggak ada warga yang pakai mobil dengan warna lain ya. Karena sekarang beberapa anak mudanya udah mulai berani mendobrak kebiasaan. Malah mereka milih mobil warna ngejreng kayak merah menyala, kuning, dan biru. Di Korea Selatan, mayoritas masyarakatnya emang masih banyak yang suka pakai transportasi umum seperti bus. Beda dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, sistem transportasi bus ini sudah canggih banget sob. Bukan masalah kendaraan busnya ya, ternyata calon penumpang bisa tahu detail jadwal kedatangan bus karena diupdate di papan digital yang ada di setiap shelternya. Bukan cuma jadwalnya aja ya, di papan digital ini juga ada info posisi bus lagi di mana dan apakah lalu lintas yang dilalui bus ini macet atau enggak. Jadi, secara real time, bus selalu kepantau nih. Keren ya? Sob, kalau lagi liburan ke Korea Selatan, pasti pengen kan foto-foto atau videoin berbagai tempat indah? Tapi inget ya, jangan sembarangan ngambil foto atau video orang-orang di sana. Soalnya ini dilarang karena dianggap nggak sopan dan melanggar privasi. Masyarakat Korea Selatan emang dikenal sangat tertutup dan menjunjung tinggi privasi hidup mereka. Jadi, sudah bukan hal aneh kalau di siaran televisi Korea, banyak muka yang diblur meski orang ini hanya sekadar lewat di depan kamera. Malah, karena ini juga, semua gadget yang ada diharuskan punya fitur bunyi pas kamera dipakai. Hal ini biar mereka ngerasa aman dari orang-orang jahil yang suka moto sembarangan. Korea Selatan termasuk ke dalam negara dengan tingkat kelahiran yang rendah di dunia. Padahal pemerintahnya udah nyiapin aturan dan anggaran khusus buat setiap orang tua yang memiliki anak. Salah satunya adalah fasilitas buat ibu hamil. Dianggap sangat istimewa di Korea Selatan, ibu hamil ini di-treat kayak ratu. Contohnya aja, pemerintah mengcover biaya pemeriksaan dan biaya lain terkait kehamilan. Nggak cuma itu, ibu hamil juga disiapkan tempat parkir khusus dan kursi prioritas di transportasi umum. Hebatnya, masyarakat Korea Selatan ini juga tertib dan nggak pernah pakai kursi prioritas. Bukan cuma pas hamil aja, setelah anak lahir, pemerintah juga ngasih tunjangan tiap bulannya loh. Jadi, siapa nih yang mau nikah sama orang Korea dan tinggal di sana? Di Seoul, daerah Hongdae jadi salah satu tempat yang dianggap paling gaul, keren, menarik, modern, dan kekinian banget. Wajar kalau di sini banyak anak muda yang pakai baju modis atau berdandan ala idola K-pop. Menariknya, pas malam hari inilah di Hongdae bermunculan para seniman jalanan yang akan beraksi mulai dari nyanyi sampai nari mirip idol. Ciamik banget ya performance-nya.